Pernahkah kamu mendengar tentang peretasan, pencurian data, atau virus komputer? Semua itu adalah ancaman dalam dunia digital. Di era teknologi ini, kita harus lebih waspada dalam menjaga keamanan data kita. Nah, di video ini kita akan membahas tentang digital security. Apa itu? Ancaman yang mengintai dan bagaimana cara melindungi diri kita dari serangan cyber. Yuk, simak sampai habis. Pemirsa, setelah berhari-hari mengalami gangguan di sejumlah instansi pemerintahan pusat dan daerah, pemerintah mengakui bahwa pusat data nasional telah diretas. Upaya pemulihan pun disebut sedang dikebut. Benarkah pemerintah sesungguhnya sudah mengendus upaya peretasan ini sejak 3 hari sebelum pusat data nasional down? Pemirsa, 4 hacker kelas dunia asal Indonesia membobol data pribadi sebanyak 260.000 orang dari 70 negara di dunia. Dari aktivitasnya, pelaku mengantongi uang senilai 5 miliar rupiah. 4 hacker yang membobol data pribadi 260 warga dari 70 negara dibekuk jajaran Direskrimsus Polda Jawa Timur unit Siber. Mereka adalah KEP, pemimpin kelompok Umbrella Corp, PRS, KRY, dan juga TMS sebagai anggota. Sementara 3 orang lainnya masih menjadi DPO. Modusnya, para pelaku membuat website palsu dengan tujuan mendapatkan data perbankan dan juga data-data pribadi milik warga yang berasal dari kurang lebih 70 negara. Jika targetnya percaya, maka akan mengklik link website palsu dan memalsukan data-data, serta juga berhasil dikuasai data kemudian dijual ke pasar gelap dengan harga bermacam-macam. Dari hasil kejahatannya, para pelaku membeli senjata api, 2 airsoft gun, bentuk mobil, rumah, komputer jinjing, dan juga ponsel. Polisi juga mengamankan uang senilai 233 juta rupiah. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pemirsa, website resmi Komisi Pemilihan Umum KPU sempat tidak dapat diakses pada hari pemungutan suara karena diretas. Namun pihak KPU memastikan serangan siber tersebut sudah diatasi dan Sirekap sudah bisa diakses. Laman resmi Komisi Pemilihan Umum KPU tak lepas dari gangguan siber saat pemilu berlangsung. Akibatnya, laman resmi KPU tak dapat diakses masyarakat. Menurut Komisioner KPU yang juga Koordinator Divisi Data Betty Epsilon Idrus, ada ratusan juta serangan siber terhadap KPU selama masa pemilu 2024. Serangan siber itu berupa Distributed Denial of Service atau DDoS. Tak hanya situs resmi KPU, situs pendukung KPU juga turut jadi sasaran serangan siber. Saat ini Satgas Keamanan Siber telah menangani serangan-serangan siber tersebut sehingga situs KPU dan juga situs Sirekap sudah bisa diakses. Harusnya kita bisa bertahan. Dan itu yang Mas Tama lihat, sistem pertahanan KPU kuat? Nah, sebenarnya saya sudah mengingatkan juga gitu, Bu Betty, teman saya juga, saya sudah mengingatkan juga sehari sebelum pemilihan itu bahwa ini ada kerawanan ketika nanti banyak yang mengakses gitu, kemudian sistem load balancingnya tidak bisa mendistribusikan request masyarakat ini dengan baik gitu, sehingga kelihatan seperti down gitu, kelihatan seperti DDoS gitu. Nah, ternyata ditambah lagi dengan banyaknya serangan, ya memang akhirnya membuat sistem ini jadi lumpuh gitu, ya kan. Nah, sebenarnya kelumpuhan sistem ini bisa diantisipasi kalau kita bisa memperkirakan, kita harus nambahi kapasitas bandwidth-nya sehingga ketika ada serangan kita sudah punya lebih besar lagi gitu. Nah, tadi jadi apa sih digital security itu? Sederhananya, digital security adalah cara kita melindungi data, perangkat, dan sistem digital dari ancaman seperti peretasan, pencurian data, atau serangan malware. Banyak yang bingung apa bedanya digital security dengan cyber security. Nah, digital security lebih luas, mencakup pelindungan data pribadi, perangkat, dan jaringan kita dari berbagai ancaman cyber. Sementara cyber security lebih fokus ke sistem dan jaringan komputer. Jadi, bisa dibilang digital security adalah bagian dari cyber security. Menurut Flagger dan Flagger 2012, digital security mencakup berbagai teknik dan kebijakan untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Sedangkan Whitman dan Mathod 2018 menekankan bahwa digital security mencakup enkripsi, firewall, autentikasi, dan berbagai praktek keamanan informasi lainnya.
Sekarang, mari kita bahas ancaman terbesar dalam digital security. Ada beberapa jenis serangan yang sering terjadi, seperti yang pertama, malware, virus ransomware dan spyware yang bisa merusak perangkat atau mencuri data. Yang kedua, peretasan atau hacking, seperti serangan phishing yang menipu pengguna untuk memberikan informasi pribadi dan penting. Yang ketiga, pencurian data. Misalnya, kasus kebocoran data sering terjadi di media sosial atau platform digital. Yang keempat, serangan man in the middle. Peretas dapat menyerap komunikasi antara dua pihak untuk mencuri informasi pribadi. Yang kelima, serangan DDoS, Distributed Denial of Service, menyerang server atau layanan online dan membanjiri traffic hingga tidak bisa diakses. Menurut Kevin Mitnick, seorang mantan hacker dan pakar keamanan cyber, serangan cyber seringkali berhasil bukan karena kelemahan teknologi, tetapi karena kelalaian manusia. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran terhadap ancaman digital sangatlah penting. Kasus pencurian data ini sangat berbahaya loh. Kalau datamu jatuh ke tangan yang salah, bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara kita melindungi diri dari ancaman digital? Berikut beberapa tips yang wajib kamu terapkan. Yang pertama, gunakan password yang kuat. Hindari menggunakan password yang mudah ditebak seperti 123456 atau password. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA, lapisan keamanan tambahan yang akan melindungi akunmu dari serangan hacker. Yang ketiga, jangan klik link sembarangan. Serangan phishing seringkali memanfaatkan link palsu yang mirip dengan situs asli. Selalu cek URL sebelum login. Yang keempat, gunakan antivirus dan selalu update perangkat. Update sistem operasi dan aplikasi untuk menutup celah keamanan yang bisa dieksploitasi hacker. Yang kelima, gunakan VPN untuk keamanan jaringan. Apalagi kalau kamu sering menggunakan Wi-Fi publik, VPN bisa melindungi data pribadimu. Yang keenam, backup data secara berkala. Pastikan data penting selalu disalin ke penyimpanan eksternal atau cloud agar tetap aman jika terjadi serangan cyber. Yang ketujuh, gunakan software keamanan seperti firewall. Firewall dapat membantu mencegah akses yang mencurigakan ke perangkatmu. Menurut Bruce Schneier, seorang pakar keamanan komputer, keamanan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kebiasaan pengguna. Oleh karena itu, menerapkan langkah-langkah perlindungan ini adalah kunci untuk menjaga keamanan digital. Digital security itu bukan cuma buat perusahaan besar atau pemerintah, tapi juga penting untuk kita semua. Coba bayangkan kalau akun media sosial atau akun bank kamu diretas, pasti repot banget kan? Bahkan di tingkat perusahaan, digital security sangat penting untuk melindungi data pelanggan dan aset bisnis. Pemerintah juga menerapkan digital security untuk menjaga keamanan negara dari ancaman cyber. Selain itu, regulasi seperti Undang-Undang ITE di Indonesia membantu memastikan keamanan data pengguna. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan wajib melindungi informasi pelanggan mereka. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang digital security. Intinya, kita harus lebih waspada dalam menjaga keamanan digital kita. Gunakan password yang kuat, jangan sembarangan klik link, dan pastikan perangkatmu selalu aman. Penting juga untuk selalu update informasi tentang keamanan digital dan mengikuti perkembangan teknologi perlindungan data. Keamanan digital adalah tanggung jawab kita semua, baik secara individu, pelaku bisnis, maupun pemerintahan.